Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, pada kali ini kita akan bahas mengenai mengidentifikasi tokoh utama dalam cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Terlebih dahulu kita akan membahas sinopsis dari cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Cerpen ini berkisah tentang seorang bernama Karyamin yang bekerja sebagai pengumpul batu. Setiap hari Karyamin dan kawan-kawannya harus mengangkat batu dari sungai ke pangkalan material. Harga yang tak seberapa membuat mereka menjadi miskin dan kelaparan. Suatu saat Karyamin sudah 2 kali tergelincir karena jalan yang licin. Juga matanya berkunang-kunang dan perutnya melilit. Ketika Karyamin tergelincir, para pengumpul batu tertawa terbahak-bahak karena mereka mencari hiburan dengan menertawakan diri mereka sendiri. Karyamin hanya tersenyum bagi mereka yang tertawa dan senyum sama-sama sah sebagai perlindungan terakhir. Karyamin yang bekerja keras untuk membiayai istrinya dan membayar hutang, badannya sepoyongan, kepalanya pusing menahan rasa lapar. Ia memutuskan pulang ke istrinya, walaupun ia tidak tahu apa yang harus dimakannya. Sampai di rumah, Pak Pamong menagih hutang iuran dana Afrika untuk menolong orang. Karyamin tersenyum kemudian tertawa terbahak-bahak. Itulah merupakan sinopsis dari cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi kemunculan tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerpen Senyum Karyamin. Mengidentifikasi kemunculan tokoh-tokoh dengan cara melihat dialog yang terdapat di dalam teks cerpen dan juga tokoh sebagai subjek atau pelaku dan sebagai objek atau sasaran. Di dalam novel ini terdapat 3 orang tokoh di dalamnya, yaitu Karmin, Saidah, dan Pak Pamong. Karmin di dalam dialog ini terdapat kemunculan dalam dialognya yaitu sebanyak 4 kali, yakni pada bagian "Tidak, kalau kamu tak tahan melihat aku lapar, aku pun tak tega melihat lenganmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawan." Itulah merupakan salah satu dialog Karyamin yang terdapat di dalam cerpen. Selanjutnya ialah kemunculan Karyamin sebagai subjek di dalam cerpen sebanyak 25 kali. Salah satu bagiannya yakni Karyamin tak lagi membencinya karena sadar burung yang demikian sibuk pasti sedang mencari makan untuk anak-anaknya dalam sarang entah di mana. Selanjutnya Karyamin muncul sebagai objek atau sasaran di dalam cerpen ini sebanyak 6 kali. Salah satunya ialah pada bagian Saidah memutus kata-katanya sendiri karena Karyamin sudah berjalan menjauh. Tetapi Saidah masih sempat melihat Karyamin menoleh kepadanya sambil tersenyum, sambil menelan ludah berulang-ulang. Selanjutnya ialah tokoh Saidah. Tokoh Saidah muncul di dalam cerpen ini pada bagian dialog sebanyak 2 kali, yakni pada dialog "Jadi kamu sungguh tak mau makan, Min?" tanya Saidah ketika melihat Karyamin bangkit. Lalu pada bagian "Iya, Min, iya, tetapi..." Selanjutnya sebagai subjek, Saidah muncul sebanyak 2 kali, yakni pada bagian "Tetapi Saidah masih sempat melihat Karyamin menoleh kepadanya sambil tersenyum, sambil menelan ludah berulang-ulang." Juga pada bagian "Diperhatikannya Karyamin yang berjalan melalui lorong liar sepanjang tepi sungai." Selanjutnya adalah Pak Pamong. Pak Pamong muncul di dalam cerpen pada bagian dialognya sebanyak 4 kali, yakni pada bagian "Nah, akhirnya ketemu juga, Min. Kucari kau di rumah, tak ada. Di pangkalan batu, tak ada. Kau mau menghindar ya?" Juga pada bagian "Ya, kamu memang membeling, Min. Di gerumbul ini hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika, dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir. Aku tak mau lebih lama kau persulit. Kamu menghina aku, Min." Selanjutnya, Pak Pamong sebagai subjek muncul sebanyak 1 kali dan sebagai objek muncul 2 kali. Ketika melihat tubuh Karyamin jatuh terguling ke lembah, Pak Pamong berusaha menahannya. "Saya gagal." Dan begitulah banyaknya kemunculan masing-masing tokoh di dalam cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari.
yang mana tokoh Karihamin merupakan tokoh utama yang memiliki banyak kemunculan di dalam cerpen tersebut. Cukup sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.